Sebuah pesawat terbang yang berangkat dari Jakarta menuju Singapura dengan nomor penerbangan JJ234 mengalami kecelakaan fatal pada hari ini. Rekaman amatir yang beredar menunjukkan momen jatuhnya pesawat ke daratan. Berdasarkan data daftar penumpang, tidak ada yang selamat dalam kecelakaan ini. Tim investigasi telah dibentuk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kenapa, Mah? Sakit? Enggak. Cuma Kenapa? dua hari lagi Mama harus ke Singapura ya. Akan ada pameran. Wah, selamat ya, Mah. Erin bangga deh. Reputasi Mama semakin besar di skala dunia. Bentar lagi bakal ada pameran Mama di Paris. Menurut kamu, mana yang bagus? Bukannya lukisannya ada Mama kirim duluan ya? Jadi tuh panitia minta karya terbaru Mama. Semacam karya kejutan. Tapi kan Mama juga butuh tidur. Nih, tangan Mama sampai dingin kayak gini loh. Istirahat yuk. Sebentar lagi. Kamu pilih, nanti Mama poles dikit-dikit. Habis itu Mama tidur. Oke? Kita temenin dulu aja, ya. Kalau nanti setengah jam lagi, Mama belum mau tidur, kita seret dia. Setuju, Pak. Bikin kopi dulu ah. Kamu mau sayang? Boleh? Thank you. Jadi, kamu pilih yang mana? Erin gak begitu ngerti sih, Mah. Tapi yang ini deh. Erin lebih suka yang ini. Oke, sayang. Oke, Mama jalan dulu ya. I'll be back in a few days. Kamu baik-baik ya. Mama juga ya. Mah. Erin bangga sama Mama. Hati-hati ya, Mak. Kabarin ya kalau udah nyampe. Ada yang bisa mengerjakan soal sederhana ini? Alex, coba kerjakan. Baik, Bu. Permisi, Bu. Maaf mengganggu sebentar. Erin, bisa tolong aktifkan handphonemu? Papa kamu mau telepon. Baik, Bu. Ya, Pak.
Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Terjadi satu ikatan lebih dari persahabatan. Ku hanya beri isyarat agar kau merasa apa yang aku rasakan di dalam dada. Kita tumbuh dalam senyawa. Erin cuma pengen mama balik. Mendekat dalam jiwa. Bersamamu tak mungkin keliru. Yang bahagiakan kita berdua sampai tua. Alex, kamu pintar matematika kan? Bagaimana cara merubahnya jadi angka? Keypadnya angka soalnya. Kayaknya ini angka Romawi. C untuk 100, M untuk 1000. Tapi bagaimana kalau keypadnya nggak ada angka 0 ya? Gak ada angka 0 gimana? Cuma sampai 1 sampai 9 doang. Itu aneh sih. Jadi dari prospek sebelumnya, kita tuh punya peluang. Bahkan ke depannya. Tapi sudahlah, itu cerita di kemudian hari. Sekarang hanya tinggal posisi saya, melanjutkan MOU yang sudah kita sepakati. Mohon maaf, saya ke toilet sebentar. Silakan. Dari mana kamu tahu itu? Om. Papanya Erin? Kamu temannya Erin? Iya bener Pak. Erin yang suruh kamu? Kamu udah berhasil pecahin itu? Belum Pak. Sepertinya ada runutan di bilangan binernya yang saya lewatin. Kenapa bisa jadi bilangan biner? Karena saya punya asumsi. Kalau huruf-huruf ini adalah lambang angka Romawi. Kalau diubah ke angka, akan menjadi rangkaian bilangan biner ini. Terus, bagaimana bisa jadi gitu? Nanti diubah lagi, menjadi angka desimal dengan ini. Interesting. Maaf Pak Adrian, ada masalah dengan anak saya. Oh enggak. Enggak Pak Iskandar. Justru putra Bapak sedang membantu saya. Dan dia adalah sahabat dari putri saya. Pak Iskandar, kalau boleh, saya mau pinjam putra Bapak. Karena sepertinya dia bisa membantu saya. Kalau Alex tidak keberatan. Saya sih nggak keberatan, tapi kalau boleh tahu untuk membantu apa ya Pak? Sebelum kamu memecahkan password itu, kamu harus tahu dulu asal-usul dari password itu. Kamu ikut ya ke rumah saya. Harusnya jam segini Erin udah pulang. Mamanya Erin itu adalah seorang seniman sejati. Serba bisa. Password yang mau kamu pecahkan itu adalah password pintu untuk masuk ke studionya mamanya Erin. Alex, ayo masuk. Hai sayang. Papa sengaja undang Alex ke sini buat pecahin password pintu ruangannya Mama. Papa punya firasat, dia pasti bisa.
Ini ruangannya. Bisa aja sih. Saya suruh tukang untuk bongkar paksa, tapi... Itu keterlaluan. Iya, ya. Itu semua bisa merusak kenangan Mama. Boleh saya coba? Gimana caranya bisa tahu kalau rangkaian angka Romawi itu password buat keypad ini? Angka Romawi itu pasti ada asalnya kan? Di dinding ini dulu ada lukisan. Gak apa-apa ya. Bentar ya. Apa lukisannya pernah diperiksa? Maksudnya diperiksa pakai sinar UV atau semacamnya? Kalau kita melambaikan tangan, jari kita kan melebar ya, kayak gini. Tapi kok ini yang terlihat cuma 4 jari? Itu aneh. Mama ngelipat jempolnya. Kayaknya saya dulu punya deh alat detektor uang. Itu kan sinar UV. Bentar ya, saya cari dulu. Apa maksudnya? Kenapa cuma 4 jari? Apa yang kamu tulis? Kira-kira kayak gini kan, posisi burung-burung sama tangan itu. 4 itu jari Mama. Password yang mesti dimasukin, itu harus 9 angka. Dan nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, angka 4 itu mungkin berfungsi sebagai konstanta. Konstanta untuk persamaan matematika. Apa yang bikin kamu yakin kalau itu operasi perkalian? Kalau pembagian dan pengurangan, jelas nggak mungkin hasilnya 5 angka. Kalau penambahan, batas supaya 5 angka paling besar itu 9.996. Makanya jelas, kemungkinan paling besar itu operasi perkalian. Terus? Pertama, kita pasang batasannya dulu. Misal, CXMX itu angka 999, batas teratas di bilangan 4 digit. Kalau dikali 4, huruf MIMIM-nya itu nggak akan lebih dari 39996. Iya benar-benar. Jadi huruf M ada di depan, huruf M ada di belakang. Maka huruf M itu nggak akan lebih dari 3. Karena ini dikali 4, berarti hasilnya mesti bilangan genap ya. Jadi antara 1 dan 3 yang genap itu M. M-nya pasti ada 2. benar. Dari perkalian 4, yang hasil satuannya 2 itu cuma 3 sama 8. Tapi kalau 8, ini bakal terlalu besar. Dan juga bakalan mengubah pola MIMIM-nya. Jadi kita pilih 3X sama dengan 3. Maka huruf I menjadi 9. Nah, kalau begini huruf C-nya jelas nih. 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Ya kan? Mungkin ini passwordnya. Udah kebuka. Apa sayang? Kok nggak bisa ya, Pak? Biasanya kan 1, 2, 3. Coba lihat. Kok nggak bisa ya?
Apa dirubah kali ya kodenya sama mama? Boleh saya coba? Oke. Kamu tahu dari mana? 4 burung di depan. 4 jari ibu kamu, 5 burung di belakang. 4, 4, 5. Oke, sekarang cerita sama saya gimana caranya kalian bisa pecahin kode password di pintu. Jadi gini, Aku Pak. aja yang cerita ya, Al. Papa tahu kan kalau lukisan yang di dekat pintu itu petunjuknya. Nah, ternyata posisi tangannya Mama yang 4 jari itu tuh petunjuknya, Pak. Dan juga posisi tangannya yang menghalangi 9 burung itu. Lalu hurufnya tinggal diganti aja deh jadi angka. Oh, gitu. Ternyata sederhana ya, Pak. Iya, sederhana. Mbak, saya pesan ramen yang biasa ya. Kalau gitu 3 ya, samain aja. Dan sama 3 orange juice. Ditunggu ya, Pak. Ya, makasih. Aku mau ke toilet dulu. Kamu anak yang perseptif ya, Al? Maaf, Pak. Duh, kok maaf? Kamu nggak bikin kesalahan kok minta maaf. Saya justru mau memuji kamu karena kamu cerdas. Pak Adrian, maaf sebelumnya. Hmm? Tadi waktu di ruang kerja mamanya Erin, saya sama sekali nggak melihat pajangan foto atau semacamnya, Pak. Piala-piala aja diberantakin. Kayak nggak dianggap berharga. Saya jadi ingat, dia pernah berkata, "Aku berkarya bukan untuk mendapatkan barang-barang rongsokan itu." Agak angkuh, tapi itu masuk akal. Dan saya setuju. Saya jadi tahu kalau dia berkarya hanya untuk seseorang. Dan orang itu adalah Erin. Ada bagian tersembunyi di dasar kotak itu. Bagiannya lepas waktu jatuh ke lantai. Apa maksudnya itu, Al? Apa Mama memprediksi kecelakaan itu? Tapi Rin, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Apa? Maaf sebelumnya aku nggak maksud bikin kamu sedih. Kamu tarik nafas kamu dulu dalam-dalam. Sekarang dari hati kamu, sebenarnya kamu ngerasa nggak sih kalau mama kamu tuh sebenarnya masih hidup? Salah. Hati aku pengen Mama masih hidup.
ngebayangin Mama terdampar di suatu tempat. Menunggu diselamatkan atau mencoba untuk kembali. Tapi itu cuma harapan aku aja. Bener kata Papa. Semakin mikirin, rasanya semakin sakit. Ya udah nggak apa-apa, gak usah diterusin lagi. Aku ngerti kok. Tapi gimana? Kamu udah tunjukin gambar ini ke papa kamu? Ya belum lah. Papa pasti hancur banget kalau ngeliat itu. Kamu mungkin bisa ngeliat itu. Papa kelihatannya baik-baik aja. Padahal aku yakin Papa tuh sedih banget. Lebih baik kamu aja yang simpan. Jangan sampai Papa nemuin itu. Kalau boleh ntar pulang sekolah, aku mau ke rumah kamu ya. Aku mau ngeliat ruang kerja mama kamu lagi. Apa-apa kan? Boleh. Kayaknya seru juga dibonceng di sepeda kamu. Seru juga ya. Mungkin aku harus mulai pakai sepeda buat ke sekolah. Kamu tahu nggak? Apa yang ada di pikiran aku sekarang? Aku sama sekali nggak ngelihat pajangan foto mama kamu. Tapi kayaknya aku cukup yakin. Waktu mama kamu dapetin piala-piala ini, pasti ada fotonya. Bener kan? Kata Mama itu berkarya bukan untuk ngedapetin hal-hal kayak gitu. Tapi, tunggu deh. Mama sebenarnya nggak begitu peduli. Tapi Papa maksa Mama untuk buat album ini. Buat kenang-kenangan katanya. Ini aku sama Mama waktu umur aku 1 tahun. Kalau ini waktu Mama masih muda. Jadi, kamu anak satu-satunya ya? Kata Mama nggak bisa hamil lagi. Ada masalah RH atau semacamnya. Aku kurang ngerti. Terus, kalau kamu? Cerita dong. Punya adik atau kakak gitu? Kakakku udah meninggal. Waktu usia aku masih kecil. Ibu juga udah masuk usia rawan buat ngasih aku adik. Maaf. Gak apa-apa. Justru aku masih inget. Atau malahan ayah ibu aku yang menolak lupa. Fotonya juga masih terpajang jelas. Gak jarang juga kok buat bahas dia.
ayah sering cerita, terutama sama ibu. Ibu ngebayangin kalau kita berhasil mencapai pintu surga. Terus datanglah seorang pria. Bisa dibilang pria tertampan yang pernah kita lihat. Menghampiri dan berseri-seri. Terus bilang, coba tebak Bu, ingat gak siapa aku? Ibu suka nangis waktu ayah cerita kayak gitu. Tapi juga sekaligus ngasih rasa semangat. Maaf, aku gak bermaksud bikin kamu sedih. Malah seharusnya aku berterima kasih. Cerita kamu cukup berarti buat aku. Aku pikir selama ini gak ada yang bisa ngerti perasaan aku. Tapi ternyata ya tentu aja. Pasti banyak kan orang yang ditinggal sama orang yang mereka sayang. Aku sebagai orang luar, aku tuh nggak berhak ya menghakimi kebiasaan keluarga kamu. Tapi seorang ibu yang memasang kunci kombinasi untuk ruang kerjanya, itu tuh seolah-olah Soal apa? password petunjuk lukisan di depan pintu, itu seolah mama kamu pengen kamu cari tahu sendiri. Gimana caranya supaya bisa masuk ke ruang kerjanya. Memancing kamu buat cari tahu, tapi buat apa? Apa biar kamu nemuin kotak musik itu? Atau supaya kamu nemuin gambar pesawat yang terbakar itu? Maksud kamu? Coba kamu pikir. Motif apa yang membuat mama kamu menggambar itu? Terus disimpan, bahkan tersembunyi lagi. Maaf Rin, pesawat itu menuju ke Singapura kan? Kalau boleh tahu, emang ada apa di Singapura? Pameran seni. Mama diundang. Katanya event besar yang lumayan bergengsi. Tapi aku nggak begitu tahu sih. Mama nggak cerita banyak. Yang aku tahu cuma tempat sama kapannya aja. Jadi, mama kamu terbang bersama karyanya? Enggak, Mama udah kirim duluan. Tapi waktu kamu berpisah, kamu ngerasa ada yang aneh nggak dari gelagatnya? Waktu Mama berangkat, Mama meluk aku lama banget. Rasanya entahlah. Sebagai orang luar dengan data yang ada, aku bakal berhipotesis kalau mama kamu itu punya intuisi yang tajam. Sehingga bisa memprediksi terjadinya kecelakaan itu. Sekarang coba deh kamu ingat, pernah nggak mama kamu itu punya firasat atau pernah memprediksi sesuatu gitu? Dan ini sebaiknya nggak cuma dari kamu aja. Ini bisa juga dari papa kamu, dari orang tua mama kamu, saudara mama kamu, atau bahkan orang-orang sekitar mama kamu. Akhir pekan ini, Papa ngajakin ke Bandung, ke rumah kakek. Kamu mau ikut nggak? Biar kita bisa tanya bareng-bareng. Ikut ya? Maaf Pak Adrian kalau ini lancang, tapi kalau boleh tahu, gimana Pak Adrian bisa ketemu sama
mamanya Erin. Waktu papa sama mama masih di TB, ya kan Pak? Iya. Waktu itu mama ambil seni rupa. Kita berdua bertemu pas lagi ada kegiatan di Masjid Salman. Kamu nggak apa-apa, Alex? Kamu jadinya terseret-seret dengan masalah keluarga kami. Nggak apa-apa kok, Pak. Justru harusnya saya yang minta maaf. Karena saya merasa menjadi penyusup masuk ke dalam kehidupan pribadi keluarga Pak Adrian. Kamu justru memberikan saya insight baru. Karena jujur, apa yang saya rasakan saat ini cukup sulit. Sejak saya memberitahukan ke kedua mertua saya tentang apa yang terjadi dengan putri mereka. Maaf Pak, soal insight. Mungkin ini agak kurang ajar ya. Tapi saya setiap melihat namanya Erin waktu antar jemput, saya punya kesan kalau namanya Erin ini bukan asli orang Bandung. Tapi kamu benar kok, Al. Mama emang bukan anak biologisnya kakek sama nenek. Konon, kata nenek nemuin mama di kebun sekitaran rumah. Waktu usia mama sekitar 5 bulanan. Dan gak ada yang mau ngakuin mama anak siapa. Bahkan sampai sekarang. Nyampe juga kamu akhirnya. Nenek kangen banget sama kamu, Erin. Ini Alex, temannya Erin. Papanya juga teman kerja saya. Oh, begitu ya. Nek, Erin boleh tanya-tanya sama mama gak apa-apa kan? Tentu, Rin. Tentu. Sambil lihat-lihat kamar mama ya, Nek. Boleh? Ayo, Al ikut ya. Ayo. Kumaha pagawean, Jang? Lancar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf, apa dulu mamanya Erin berbagi kamar? Sama Bi Alis. Ya kan, Nek? Iya, dulu. Sekarang Elis masih di Mesir. Dia belum bisa pulang. Nek, Mama pernah berfirasat nggak? Seperti menyangka sesuatu bakal terjadi, terus beneran terjadi. Setahu nenek nggak pernah. Emang kenapa? Apa mama kamu punya firasat waktu akan naik pesawat itu? Lukisan ini kapan dibuat? Kata Mama waktu Mama SMP. Buat pekan olahraga dan seni. Mungkin sejak itu ya? Mama kamu mau jadi seorang pelukis? Tahu nggak? Dulu aku paling benci kalau rambut aku disisir sama Mama. Tapi sekarang aku bakal ngelakuin apapun biar rambut aku disisir lagi sama Mama. Aku benci perasaan ini. Kenangan apa yang kamu suka pada saat kamu lagi sama mama kamu? Banyak aku rasa. Saking banyaknya aku gak bisa nyebutin. Seolah kalau aku nyebutin satu, aku ngehianatin kenangan yang lain. Kamu ngerti kan perasaan itu? Kalau kamu sendiri, kenangan apa yang paling kamu suka sama mama kamu? Mungkin sama kayak kamu. Tapi waktu aku kelas 5 SD, ibu ngajakin aku beli sepatu. Pada saat kita lagi naik bis kota,
ada anak kecil. Dia lagi main kubik ini. Anak kecil itu mulai kesel sama kubik ini. Ibu langsung samperin. Terus ibu bilang, "Kamu tahu, Dek, bisa jadi apa yang kita lihat kotak, tapi cara memainkannya itu sama seperti lingkaran." Karena kita memutarnya. Jika kita memutar penuh satu lingkaran, berarti kita kembali ke tempat semula. Kalau kita memutar dengan cara yang tepat, maka kita akan kembali ke bentuk semula. Apa yang ibu katakan, gak lagi membuat aku berpikir sama. Bisa jadi apa yang kita lihat kotak, tapi cara memainkannya itu mungkin seperti lingkaran. Ngapain, Lex? Cuman kepikiran sesuatu. Mama kamu tahu kalau dia bukan anak kandung nenek kamu. Lebih-lebih nggak tahu asal-usulnya dari mana. Itu pasti sangat ganggu pikiran mama kamu. Dia pasti sering dikatain dan dibully sama teman sebayanya. Mama dikatain anak jin. Ini penemuan yang menyakitkan, Al. Iya, aku ngerti. Ada apa, Lex? Tumben, biasanya soal bicara kamu selalu sama ayah. Maaf, Bu. Ini agak rumit. Alex butuh sudut pandang perempuan. Oh, tentang cewek. Boleh ibu tebak? Namanya Erin ya? Ayah udah cerita. Iya, udah cerita. Jadi apa yang kamu mau bicarain? Tentang perasaan bersalah. Perasaan bersalah? Ibu pernah gak sih mau mencoba nolong seseorang, tapi ibu sadar kalau ternyata ibu punya agenda lain. Jadi ibu ngerasa bersalah karenanya. Apa ayah udah cerita kondisi keluarga Erin? Iya, cerita. Secara garis besar ibu bisa bayangin. Jadi kamu bantu dia karena kamu pengen lebih dekat sama dia dan kamu naksir dia. Iya, Bu. Kurang lebih. Seandainya kamu gak suka sama dia, apa kamu tetap akan bantu dia? Tapi, Bu, kalau Alex gak punya affection terhadap Erin, Alex gak bakalan peka. Kalau Erin minta bantuan, ini masuk akal kan? Masuk akal sih. Dari kacamata ibu mau kamu tuh berkembang menghadapi keraguan itu sendiri. Cinta itu bukan emosi, tapi sebuah keputusan. Bukan emosi. Kalau kamu anggap cinta itu impulsi emosi, berarti mudah sekali berubah sesuai kondisi emosi kamu. Tapi kalau kamu memperlakukan cinta itu sebagai sebuah keputusan,
berarti kamu bertanggung jawab atas keputusan itu. Bagaimanapun kondisi emosi kamu. Apa analisa kamu tentang karakter ibunya Erin? Seorang pelukis hebat dengan sosok introvert, pemurung, penyendiri. Sejauh ini Alex ngerti, Bu. Tapi antusiasme mengikuti pameran sampai bergadang, tidur aja mesti diingetin sama Erin. Ini kontradiksi, Bu. Bu? Maaf. Sepertinya ibu mendadak ngelamun. Cerita kamu agak relevan ya. Relevan gimana ya, Bu? Ini kan ibu merawat nenek, kamu tahu kan? Ada kalanya orang tua itu mencari-cari perhatian anaknya. Mungkin seperti ibunya Erin yang begadang-begadang, ya dia sedang mencari perhatiannya si Erin. Atau dia berharap supaya si Erin itu merengek-rengek supaya ibunya itu nggak pergi kemana-mana. Lihat Alex nggak? Alex! Lex! Kenapa kamu menghindar? Aku nggak menghindar. Jelas kamu menghindar. Oke. Aku minta maaf. Kalau kamu nganggap aku kayak gitu. Pikiran aku sekarang lagi nggak nentu. Nenekku di Jambi sakit. Ibu pergi ke sana pakai pesawat. Maaf. Aku butuh pendapat kamu. Aku udah tanya sama Bi Alis. Gambar yang di bawah meja itu benar. Benar buatan Mama. Dan katanya, dulu Mama sering dikatain anak jin. Apa maksudnya ini, Al? Aku nggak paham. Kamu ngerasa bersalah ya? Karena kamu nggak mencegah mama kamu pergi. Iya. Aku seharusnya cegah Mama sebelum Mama pergi. Itu sebenarnya yang diharapkan sama mama kamu. Mama kamu ingin kamu merengek, itu supaya dia nggak pergi. Maksud kamu? Mama kamu itu seorang introvert, Rin. Diminta mengikuti acara pameran. Karya-karyanya dihakimi di mata halayak ramai. Padahal dia berkarya di melukis. Itu hanya untuk kamu. Terus kamu kepikiran nggak? Kalau pameran itu bagaikan neraka bagi mama kamu. Tapi... Dan kamu kepikiran juga nggak kalau aku ini ngebantuin kamu selama ini? Itu supaya aku bisa dekat sama kamu. Karena aku suka sama kamu, Rin. Aku cinta sama kamu. Aku pura-pura ngebantuin kamu. Padahal jujur aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa tiba-tiba berubah? Aku benci tau gak sama perasaan ini? Benci! Saya mau kasih kamu itu. Dan saya butuh pendapat kamu. Coba kamu lihat. Ini rekening Anum. Dan sekarang coba kamu perhatikan 2 transaksi terakhir.
tanggal yang tercantum di situ adalah tanggal setelah kecelakaan. Ini membuktikan kalau Anu masih hidup atau gimana? Kalau memang dia masih hidup, kenapa dia nggak mau pulang? Lalu bagaimana dengan manifest penumpang yang nunjukin kalau dia ada dalam pesawat itu? Atau mungkin ada laki-laki lain? Pak Adrian, Bapak jangan berasumsi dulu. Tenang, Pak. Apa yang saya rasakan sekarang jauh lebih parah dari waktu saya mendengar peristiwa kecelakaan itu. Sebelumnya, maaf Pak. Saya boleh tanya sesuatu? Silakan. Apa Bu Anu menikmati pekerjaannya? Apa maksud kamu? Dia punya karir yang bagus. Kamu lihat sendiri kan, karya-karya dia yang begitu brilian. Apa Bu Anu suka? Pak Adrian gak ingat kalau Pak Adrian pernah bilang Bu Anu berkarya itu hanya untuk orang yang disayanginya, yaitu Erin, Pak. Kalau seandainya Bu Anu masih hidup, beliau pasti merasa tersiksa karena nggak bisa kembali kepada Erin. Tapi di sisi lain, beliau pasti merasa lega karena nggak perlu lagi mengejar karirnya. Saya juga yakin kalau beliau dalam keadaan dilema, yang mungkin aja beliau pengen ditemukan. Sama halnya seperti password ruang kerjanya Bu Anu, yang sebenarnya Bu Anu harap bisa dipecahkan oleh Erin. Jadi maksud kamu, dua transaksi ini sengaja dia lakukan supaya ditemukan? Terus terang, saya nggak mikir sampai sejauh itu, Lex. Hai Al, aku harap kamu mau dengerin aku. Aku harap kamu mau maafin aku. Tapi kamu salah. Kamu salah kalau kamu bilang kamu gak tahu apa-apa. Justru karena kamu, aku jadi bisa buka pintu ruang kerjanya Mama. Dan justru karena sudut pandang kamu, aku jadi lebih bisa kenal Mama. Mengenal Mama ke sisi yang mustahil kalau aku sendirian. Seharusnya aku lebih tahu diri. Sejauh manapun, kamu coba untuk bantu aku. Tapi sebenarnya, seharusnya aku bisa menerima kepergian Mama. Bisa membuka mata dan melihat kenyataan yang pahit. Dan sikap kamu kemarin buat aku jadi bisa ngeliat itu. Seharusnya aku berterima kasih. Maafin aku kalau sekarang situasinya berbeda. Tapi aku cuma pengen bilang,
kalau aku juga suka sama kamu, Al. Dan sekarang perasaanku bener-bener gak nentu. Aku gak bisa berpikir jernih. Tapi aku hanya mau bilang, aku harap kamu bisa menunggu aku. Bisa bertahan sejenak untuk menghadapi aku. Karena aku butuh kamu, Al. Aku masih butuh bantuan kamu. Aku cinta sama kamu, Rin. Apa kamu bilang, Al? Aku nggak dengar, tolong bilang lagi. Aku cinta sama kamu. Awas jatuh. Tapi berdarah di hati. Ini semua maksudnya apa, Bu? Bu Hanum tahu dari mana nomor saya? Alex, saya tahu semua nomor telepon teman sekelas kamu. Saya mengira kamu sudah tahu. Erin bilang kamu anak paling pintar di kelas. Kamu nggak menyadarinya? Saya menyadarinya. Tapi saya nggak berani memastikannya. Saya hanya menduga. Sejak kapan dugaan itu muncul? Waktu saya kesini sama Erin dan juga sama papanya. Kamu sudah jadian sama Erin? Sudah, Bu. Sejak tadi siang. Ya, saya melihatnya. Kamu memeluk Erin saat ada di halaman sekolah. Al, tolong jaga Erin untuk saya ya. Bu Anu mau sampai kapan memainkan semua sandiwara ini? Terus gimana bisa Bu Anu nggak ada di pesawat itu? Mungkin bisa dimulai dengan menjelaskan ini dulu, Bu. Erin yang menemukannya. Gimana bisa Bu Anum nggak ada di daftar pesawat itu? Bukannya seharusnya Ibu ada di dalam pesawat itu ya? Sorry.
ini out of the topic. Tapi kamu ngerti kan? Kalau saya bilang, sebenarnya saya tidak pernah tahu hari ulang tahun saya. Anu mana kecil. Kamu tahu? Ya, saya tahu. Gambar yang ada di bawah meja belajar. Apalagi yang kamu tahu? Saya tahu kalau Bu Anum nggak mau datang ke acara pameran itu. Bu Anum nggak menikmati pekerjaan ibu. Bukan melukisnya, tapi mempublishnya, memamerkannya, dan membiarkan mereka berbicara macam-macam seolah mereka yang lebih tahu dari saya yang melukisnya. Kritik dan saran dengan bahasa yang indah, yang tidak lebih hanya sekedar menunjukkan ego mereka. Menentukan harga dari cinta dan kasih sayang dalam karya saya di pelelangan. terus kenapa ibu nggak berhenti aja? Tidak ada yang meminta saya untuk berhenti. Melihat mereka bangga terhadap pencapaian saya, bangga terhadap karya saya merasa seperti mengkhianati mereka jika saya ingin berhenti. Terus ibu berpikir mereka akan melarang ibu ketika ibu meminta berhenti. Jadi ibu meragukan cinta mereka sama ibu. Cinta itu buta. Sulit untuk melihat, kecuali dituntun. Mereka pikir ibu menikmatinya. Karenanya mereka membiarkan ibu. Kamu tahu, saya menggambar ini seperti emotion relief. Saat itu saya merasa lebih baik mati daripada saya harus ke pameran itu. Saya sembunyikan ini agar saya bisa melihatnya lagi. Apakah emosi saya sepadan setelah saya melewati pameran itu? Tapi takdir berkata lain. Saya sebenarnya sudah ada dalam pesawat itu. Tapi mendadak saya merasa mual banget. Kamu tahu rasanya? Mual karena kamu terpaksa harus melakukan sesuatu. Ketika berpisah dengan Erin, saya memeluknya. Saya berharap dia merengek dan menahan saya untuk tidak pergi. Tapi kan dia sudah besar ya. Saya itu nggak mau pergi, saya muak. Saya tidak ingin ada di pameran itu. Saya ingin berhenti melukis untuk mereka. Saya sedang mencari kursi saya. Tapi mual saya tidak tertahankan lagi. Saya lari, ada pramugari yang menghalangi saya. Tapi saya berhasil lolos. Dan saya bersembunyi di toilet terminal. Ketika saya sudah tertinggal pesawat, jujur, saya merasa lega. Dan saya menikmati rasa lega itu. Saya nggak ingin buru-buru pulang. Saya menginap di hotel, tapi tidak lama kemudian saya mendengar bahwa pesawat itu kecelakaan. Dan ibu merasakan kebebasan? Ya, saya akui itu. Menjijikan memang, tapi itu yang saya rasakan. Saya merasakan hidup baru. Tapi di sisi lain saya merasa kosong. Saya seperti hilang arah. Apalagi saya mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Tapi semua itu terobati ketika saya melihat wajah Erin. Ya, saya melihatnya dari sini setiap pulang sekolah. Sepertinya
Mereka mendengar percakapan kita. Mama. Anu. Anu. Alex, makasih ya. Saya berutang banyak sama kamu. Maafin Mama ya sayang. Mama kangen banget sama kalian. Agar kau merasa apa yang sini ya. rasakan. Gimana? Oke, pelan-pelan, pegangan. Dalam dada kita tuh dan bersenyawa mendekap dan mendekat dalam jiwa. Aduh. Sampai tua. Seru banget kan? Aduh, kita udah muter-muter. Iya sih. Kamu puas banget kan? Beruntung bisa bersama, terikat satu rasa. Kita mau dan tak malu menyatakannya. Semesta pun mendengarkan dan menjaganya. Kita tumbuh dan bersenyawa, mendekap dan mendekat dalam jiwa. Bersamamu tak mungkin keliru. Yang bahagiakan kita berdua sampai tua. Kita tumbuh dan bersenyawa.